Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Indah. Di sini saya akan menjelaskan perubahan pada tahap siklus kesehatan wanita. Nah, Ibu sebelumnya sudah tahu apa belum, Bu? Belum. Oh, belum. Sudah pernah dengar apa enggak, Bu? Tak pernah. Oh, tidak pernah. Ya. Hmm. Ibu, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuannya. Maksudnya itu perubahan pada tahap siklus kesehatan wanita itu untuk ibu lebih mengetahui siklus tahap perkembangan wanita itu seperti apa. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus kehidupan kesehatan wanita. Untuk pendekatannya siklus kehidupan reproduksi itu pada usia 15 sampai 49 tahun. Dimulai dari bayi, kanak-kanak, masa pubertas, masa reproduksi sampai menopause. Nah, yang kedua itu ada yang namanya masa terjadinya intrauteri atau di dalam ya, Bu. Nah, yang pertama itu senggaman harus terjadi pada bagian siklus reproduksi wanita yang tepat. Yang kedua itu ovarium atau bisa disebut sebagai pembuahan. Wanita harus melepaskan ovumnya yang sehat pada saat ovulasi. Yang ketiga itu pria harus mengeluarkan sperma yang cukup normal saat sedang melakukan sehat selama ejakulasi. Yang keempat itu tidak ada hambatan untuk mencegah yang mencegah terjadinya pembuahan. Terus juga yang ketiga itu ada yang namanya perubahan yang terjadi pada masa bayi dan anak-anak. Yang pertama itu perubahannya itu adanya pembentukan genitalia dalam atau alat kelamin telah sempurna. Yang kedua itu kedua ovarium telah sempurna. Yang ketiga itu alat kelamin di luar telah terbentuk. Yang kedua itu masa kanak-kanak. Perubahan pada masa kanak-kanak itu adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, terutama tingkah lakunya yang juga dibentukkan oleh lingkungan pendidikan, seperti misalkan anak perempuan itu bergaul dengan anak laki-laki, anak perempuan itu bergaul dengan anak perempuan dan anak laki-laki bergaul dengan anak laki-laki, seperti itu, Bu. Terus juga yang keempat itu ada yang namanya perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Masa pubertas itu dimulai pada tahap remaja awal dari 10 sampai 12 tahun. Yang pertama itu pada masa tahapan remaja awal ini anak merasa lebih dekat dengan teman sebayanya. Misalnya dia temannya sama satu ini, dia lebih percaya sama temannya, seperti itu, Bu, ya. Yang juga ya merasa ingin bebas, ingin pergi bermain dulu sama teman-temannya, nggak boleh dilarang, seperti itu. Yang kedua itu ada yang namanya tahapan remaja tengah, ya, dimulai dari 13 sampai 15 tahun. Tahapannya itu ingin mencari identitas diri, seperti misalkan aku misalkan bergaul sama ini, harus bergaul, misalkan dia anak wanita ini bergaul sama temennya ini. Nah, dia tuh harus mencari jati dirinya seperti apa gitu. Terus udah ada yang kedua itu timbul perasaan cinta yang mendalam, seperti anak ini merasa jatuh cinta sama laki-laki, seperti itu, Bu. Terus yang ketiga itu tahapan remaja akhir, dimulai pada saat usia 16 sampai 19 tahun. Yang pertama itu mendampakkan pengungkapan kebebasan diri. Dia merasa aku bisa sendiri melakukan seperti ini, seperti itu. Karena dia merasa usia 16 sampai 19 tahun itu udah masa tahapnya mereka harus mandiri, seperti itu, Bu. Terus yang kedua itu dalam mencari teman sebaya lebih berhati-hati. Misalkan temennya ini merasa aku harus berteman sama itu karena mereka tuh baik, seperti itu, Bu. Terus yang kelima ada yang namanya perubahan yang terjadi pada masa reproduksi. Yang terjadi pada masa reproduksi ini ada yang namanya perubahan fisik. Wanita ini mengalami masa menstruasi dengan keluarnya darah dari vagina. Terus juga ada yang namanya wanita memasuki usia produktif atau usia matang, ya, Bu. Terus juga sel telur dapat dibuahi ketika
wanita ini melakukan hubungan seksual sama laki-laki, maka si perempuan ini akan hamil gitu, Bu. Terus juga ada jika melakukan hubungan intim dengan lawan jenis maka wanita dapat hamil seperti itu. Terus juga ada yang namanya perubahan psikososial. Wanita cemas karena proses menstruasi, misalkan proses menstruasi kan ada yang namanya marah, apa perubahan dalam tubuhnya itu seperti apa, seperti itu. Terus emosinya tidak terkontrol. Terus juga ada yang namanya wanita mencari jati diri. Mereka mencari jati diri, oh aku baiknya seperti apa, terus juga seperti ini. Juga berkumpul dengan teman-teman yang sejenis kelamin sama. Misalkan wanita ini sudah sudah yang namanya haid gitu, atau keluarnya darah dari vagina, mereka harus merasa harus berkumpul sama teman wanitanya seperti itu, Bu. Terus juga ini kan mungkin Ibu umurnya sudah berapa, Bu? 15 ya 55. Oh, 55 tahun. Oh, Ibu iya. umurnya 5 tahun. Ibu sudah nggak haid lagi ya? Enggak. Oh, udah berapa tahun, Bu? Sudah 10 tahun. Oh, udah 10 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih untuk yang namanya yang terjadi masa menopause atau berhentinya haid pada usia lanjut. Yang pertama itu yang perubahan yang terjadi adalah fisik, hilangnya hormon kewanitaan. Mungkin selama ini bukan udah tidak merasakan apa gitu, seperti apa hormon kewanitaan. Terus tidak adanya muncul menstruasi. Seperti Ibu kan udah berapa? Udah 5 tahun ya? Apa sudah Nggak halangan. sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun tidak halangan. Ya. Terus organ reproduksi tidak berfungsi, berat badan sulit dikendalikan, wanita sering mudah merasa lelah. Terus yang kedua itu ada psikososial. Psikososial ini wanita mulai mencapai kematangan hidupnya. Nah, seperti itu, Bu. Saya sudah menjelaskan beberapa perubahan tahap siklus kesehatan wanita. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Oh ya, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.